Assalamualaikum Ustadz, saya Dwi. Saya Waalaikumsalam. mau bertanya, bulan lalu itu saya mendapatkan musibah yang dimana suami saya terjadi kecelakaan yang dimana menimpa saya dan suami itu sangat merasa kayak di titik terbawah ya, karena suami kecelakaan patah tulang di 3 titik. Saat ini saya sedang belajar ikhlas dan memaafkan orang itu, karena orang itu kan pertama tidak bertanggung jawab dan berbohong kepada saya dan keluarga. Walaupun suami saya tuh sebenarnya dia sudah ikhlas dan sudah memaafkan orang itu, tapi saya sebagai istri kayak masih ngerasa kok orang itu bisa ya tidur nyenyak gitu setelah apa yang telah diperbuat. Pertanyaannya, tadi kata Ustadz Faris, setiap ada satu kesulitan akan ada 2 kemudahan minimal. Nah, apakah dengan saya seperti ini akan mempersulit suami saya mendapatkan kemudahan-kemudahan di kedepannya? Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Setiap kali kita tertimpa musibah, kita diajarkan doa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kalau Anda belum berdoa itu, coba sekarang berdoa ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala balasan atas musibahku ini. Pasti engkau ketika memberi satu musibah, engkau memberikan kebaikan di dalamnya. Jadi beri aku ganjaran atas kesabaranku musibah ini, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi, kalau kamu berdoa dengan hal ini, maka tidak ada musibah yang menimpamu seburuk apapun itu, kecuali dia pasti berefek kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Yang berjanji ini bukan saya, Faris, bukan. Tapi Allah yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah berkata kecuali dari Allah. Ingat, Allah mustahil tidak menepati janjinya. Ini dulu cara penerimaan kita kepada takdir yang kita sukai dalam hidup. Allah akan membalas dengan pahala, kuatnya kita, sabarnya kita, penerimaan kita kepada takdir, dan Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Tapi nggak harus langsung sekarang. Kamu tidak tahu, mungkin itu cara Allah menyelamatkan suamimu dari musibah yang lebih buruk lagi yang sudah dicatat untuknya. Tapi cara Allah menyelamatkan karena amalmu, karena keikhlasanmu, karena keimananmu, Allah selamatkan suamimu dari sesuatu yang buruk dengan cara yang seperti sekarang itu. Maka jangan sangka baik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu harus sabar, tapi sabar itu bukan menyerah. Jika memang dia terbukti salah, lalu Anda menuntutnya supaya dia bertanggung jawab, Anda gunakan kekuatan yang Anda punya, baik itu secara hukum atau tekanan sosial atau menggunakan sistem yang kecil misalnya di kelurahan atau di apa, Anda bisa gunakan itu. Anda menuntutnya, itu bentuk dari kesabaran. Jadi kalau ada orang minjam duit kalian, terus dia ngilang,
Anda bilang sabar. Sabar itu bukan nggak nyari dia. Anda nyari dia itu sabar. Anda masih terus WhatsApp dia, ngingatin dia dengan hutang dia. Itu bentuk kesabaran kita. Ya, jadi ketika kita menelpon, menjual produk, 9 kali ditolak terus, udahlah sabar. Bukan berhenti sabar. Anda cari lagi konsumen baru, cari konsumen baru, itu sabar. Jadi sabar itu bergerak, bukan diam. Sabar itu aktif, bukan pasif. Kalau memang dia melakukan kesalahan dan Anda dapat menuntutnya untuk bertanggung jawab, ganti rugi, Anda harus lakukan itu. Karena itu bentuk kesabaran. Sebab kesabaran bukan menyerah. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersangka baik bahwa sesuatu yang bagi kita susah itu pasti ada hikmah besar di balik itu. Tapi bentuk perjuangan kita adalah sabar kita kalau memang dituntut meminta tanggung jawab dari dirinya. Yang ketiga adalah memaafkan itu bukan berarti melepaskan seseorang dari tanggungannya. Jadi Anda memaafkan dia, tapi dia harus tanggung jawab dengan hal itu. Kalau memang kita bisa lakukan. Kalau memang tidak, maka kita bersabar kepada Allah, ridho. Jika tidak dari orang itu, pasti Allah punya jalan lain untuk mengangkat kesulitan yang sekarang sedang Anda dan suami alami itu. Ya, tapi tolong jangan berhenti bersangka baik kepada Allah, perjuangkan hak Anda, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Teman-teman sekalian, secara umum, saya mengingatkan diri Anda dan semuanya, ya, bahwa setiap peristiwa yang menimpamu dan membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih banyak berzikir, lebih bertawakal, maka peristiwa itu adalah peristiwa baik walaupun semua manusia melihatnya buruk. Setiap peristiwa yang membuatmu lebih jauh kepada Allah, lebih lalai dalam mengingatnya, maka itu buruk. Walaupun semua manusia melihat itu sebagai capaian, keberhasilan, kesuksesan. Ukuran kita sukses apa tidak itu seberapa kita makin dekat atau makin jauh dari Allah. Kamu diberikan oleh Allah penghasilan lebih banyak, jabatan lebih tinggi, tapi kamu semakin jauh dari Allah karena itu musibah. Kamu diberi sakit, kamu diberi ujian, tapi itu membuatmu lebih mengingat Allah, maka itu adalah anugerah. Walaupun semua mata melihatnya sebagai musibah. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab.